Kita akan membahas mengenai ketajaman penglihatan. Terlihat pada gambar ini bahwa mata itu akan dianggap normal atau emetrop bila cahaya sejajar dari objek jauh itu bisa difokuskan di retina dalam keadaan otot siliaris relaksasi total. Ini berarti bahwa mata emetrop dapat melihat semua objek jauh secara jelas dengan otot siliaris yang relaksasi. Namun, tentu jika melihat objek dari dekat, otot siliaris harus berkontraksi agar mata dapat berakomodasi dengan baik. Nah, pada hiperopia atau penglihatan jauh, ini diakibatkan bola mata yang terlalu pendek atau biasanya juga karena sistem lensa yang terlalu lemah. Terlihat bahwa cahaya sejajar itu kurang dibelokkan oleh sistem lensa sehingga dia tidak fokus di retina. Jadi dia malah fokus di belakang retina. Sehingga untuk mengatasi kelainan ini, otot siliaris itu berkontraksi untuk meningkatkan kekuatan lensa. Dengan menggunakan mekanisme akomodasi, maka pasien hiperopia itu dapat memfokuskan bayangan jauh dari objek jauh di retina. Jadi bila pasien itu bahkan untuk melihat jauh sudah menggunakan sebagian dari kekuatan otot siliarisnya, nah ia dapat mempunyai sisa daya akomodasi untuk melihat objek yang mendekati mata selama otot siliarisnya itu masih dapat berkontraksi. Namun jika kontraksi dari otot siliaris itu sudah mencapai maksimum, nah biasanya tidak cukup kuat untuk memfokuskan objek yang dekat tersebut. Makanya disebut dengan rabun dekat. Bagaimana dengan miopia? Jadi miopia ini atau disebut penglihatan dekat, rabun jauh. Jadi ketika otot siliaris relaksasi total, cahaya dari objek jauh akan difokuskan di depan retina. Biasanya keadaan ini disebutkan bola mata yang terlalu panjang atau bisa jadi karena daya bias lensa yang terlalu kuat. Tidak ada mekanisme bagi miopia untuk mengurangi kekuatan lensa, karena memang otot siliarisnya sudah dalam kondisi relaksasi sempurna. Jadi pasien miopia tidak mempunyai mekanisme untuk memfokuskan bayangan dari objek jauh dengan tegas di retina. Namun, bila objek didekatkan ke mata, bayangan akhirnya akan menjadi cukup dekat sehingga bisa difokuskan di retina. Ingat, objek yang datang dari dekat kan berkas cahayanya sudah divergen atau menyebar. Sehingga nanti titik fokusnya bisa lebih jauh dan bisa mencapai ke retina. Nah, namun bila objek terus didekatkan ke mata, pasien miopia ini akan menggunakan mekanisme akomodasi agar bayangan yang terbentuk itu dapat terfokus dengan jelas. Tipe-tipe dari miopia. Jadi miopia ini dibagi dua, ada yang non-patologik dan ada yang patologis. Ini berbeda dalam proses penyakitnya, dalam gambaran klinis maupun prognosisnya. Pada miopia yang non-patologis, struktur-struktur refraksi dari mata itu terbentuk dalam batas-batas normal. Kemungkinan pada miopia yang non-patologik gangguannya adalah pada aksis bola matanya. Gambaran klinisnya biasanya hanya minimal sampai sedang, jadi kurang dari 6 dioptri. Dan onsetnya biasanya dimulai pada saat anak-anak atau pada saat remaja. Nah, prognosis untuk mengalami penyakit-penyakit yang berbahaya pada matanya itu biasanya minimal sekali. Jadi prognosisnya baik. Bagaimana dengan miopia yang patologis? Ini disertai dengan gangguan struktur refraksi dari mata dan juga aksial atau panjang aksis bola mata itu melebihi 26,5 mm. Sehingga akan didapatkan gangguan yang lebih dari 6 dioptri. Prognosisnya akan mengalami resiko tinggi untuk terbentuk degenerasi retinal yang progresif dan berbagai gangguan patologis penglihatan yang berbahaya lainnya, seperti retinal detachment dan lain-lain. Sedangkan tipe dari hiperopia, ini ada beberapa klasifikasi. Klasifikasi pertama itu berdasarkan derajat gangguan refraksinya. Kalau yang hiperopia yang rendah itu hanya di bawah dari 2 dioptri, sedangkan yang sedang itu sekitar positif 2,25 sampai positif 5 dioptri.
Untuk yang hiperopia tinggi itu positif 5,25 dioptri atau lebih. Klasifikasi dari segi peran akomodasi terhadap fungsi mata. Jadi hiperopia fakultatif yaitu hiperopia yang masih dapat dikompensasi oleh daya akomodasi. Jadi ketika dia melihat jauh, maka akomodasinya masih bekerja sehingga dia masih dapat melihat jauh dan tidak ada keluhan. Keluhannya hanya ketika melihat dekat. Namun pada absolut hiperopia, akomodasi sudah tidak membantu sehingga untuk melihat jauh itu sudah tidak jelas. Kemudian total hiperopia itu adalah penggabungan dari nilai fakultatif maupun hiperopia yang absolut. Berdasarkan refraksi dengan menggunakan obat-obatan siklopegik. Yang pertama, hiperopia yang manifest. Jadi, sudah terlihat mengalami gangguan penglihatan walaupun tidak diberi obat yang siklopegik, yaitu yang melumpuhkan otot siliaris mata. Kalau yang hiperopia laten, maka hiperopianya akan terlihat jika sudah diberi obat siklopegik yang melemahkan otot siliaris sehingga tidak mampu melakukan daya akomodasi. Nah, magnitude of hyperopia adalah penjumlahan dari hiperopia manifest dan yang laten. Untuk melihat ketajaman penglihatan, maka prosedurnya menggunakan Snellen chart. Jadi diminta pasien itu dari jarak 6 meter kalau di Indonesia atau 20 kaki, ini setara dengan 6 meter, untuk membaca huruf-huruf yang ada di Snellen chart ini. Prosedurnya dengan menutup salah satu mata, menutup tanpa ditekan, lalu kemudian diminta mengucapkan mulai dari atas hingga ke bawah. Jika dapat melihat huruf yang paling bawah dari jarak 6 meter, maka disebut visusnya adalah 6/6. 6 ini adalah jarak dari si naracoba dengan kertas Snellen, sedangkan yang penyebut yang di bawahnya ini menunjukkan bahwa huruf tersebut harusnya bisa dibaca oleh orang normal dari jarak sekian. Jadi 6/60 artinya seharusnya huruf E ini dapat dibaca oleh orang normal dari jarak 60 meter. Namun misalnya jika naracoba hanya dapat membaca TOS dan tidak membaca LPED, maka visusnya adalah 6/21. Artinya dia hanya dapat membaca huruf TOS ini dari jarak 6 meter, padahal seharusnya pada orang normal ini dibaca pada jarak 21 meter. Nah, pada hiperopia yang fakultatif, dia dapat membaca pada jarak 6/6 meter karena untuk penglihatan jauhnya dibantu dengan daya akomodasi. Pada orang yang emetrop, jika membaca 6/6 dan diberikan lensa positif 0,5 dioptri, maka penglihatannya akan menjadi kabur. Namun pada hiperopia yang fakultatif, jika diberikan lensa 0,5 dioptri, maka penglihatannya tetap akan masih jelas. Karena daya akomodasinya menjadi berkurang, dibantu oleh lensa Speris positif tadi. Tes tambahan untuk hiperopia, yaitu untuk mengevaluasi penglihatan dekat, yaitu dapat menggunakan dengan Jaeger Eye Chart atau kartu Jaeger. Kartu Jaeger ini terdiri atas beberapa kalimat yang memiliki berbagai macam ukuran. Bisa terlihat di sini bahwa ini yang paling kecil dan yang di sini sampai yang paling besar. Koreksi dari kelainan refraksi dapat digunakan kacamata atau lensa kontak dan dengan metode LASIK atau Laser Assisted In Situ Keratomileusis. Lensa mata dapat terdiri dari kaca atau plastik yang diletakkan di permukaan depan kornea. Lensa-lensa ini dipertahankan di tempatnya oleh lapisan tipis air mata yang mengisi ruang antara kontak lens atau lensa kontak dengan permukaan depan mata. Nah, sifat khusus dari lensa kontak ini dapat menghilangkan hampir semua pembiasan yang terjadi di permukaan anterior kornea.
air mata itu mempunyai indeks bias yang hampir sama dengan kornea, sehingga permukaan anterior kornea tidak lagi berperan penting sebagai bagian dari sistem optik mata. Jadi permukaan luar lensa kontaklah yang nanti akan berperan penting. Pembiasan oleh permukaan kontak lens atau lensa kontak ini akan menggantikan pembiasan yang dilakukan oleh kornea. Sehingga lensa kontak itu penting untuk penanganan pada kelainan refraksi yang disebabkan abnormalitas bentuk kornea. Misalnya bentuk kornea yang aneh atau menonjol yang disebut keratokonus. Keuntungan lain dari kontak lens itu adalah yang pertama, dia akan ikut bergerak sesuai dengan pergerakan mata, sehingga seseorang itu akan memiliki penglihatan jelas dengan lapang pandang yang lebih luas dibandingkan kacamata. Yang kedua, lensa kontak itu akan berpengaruh kecil terhadap ukuran objek yang dilihat seseorang melalui lensa. Kalau lensa yang di kacamata itu kan diletakkan kurang lebih 1 cm di depan mata sehingga akan mempengaruhi besar bayangan yang jatuh ke retina. Nah, koreksi pada mata yang miopia itu dengan lensa yang cekung. Jadi diharapkan nanti berkas cahaya tersebut akan disebarkan kembali sehingga titik fokusnya akan menjadi mundur. Sedangkan untuk mata yang hiperopia, titik fokusnya kan jatuh di belakang dari retina. Sehingga dengan lensa yang konveks atau yang cembung, lensa positif, maka diharapkan titik fokusnya menjadi mendekat ke belakang lensa dan bisa jatuh tepat di retina.